Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan kepada kelompok 3 sehingga kelompok 3 dapat menyelesaikan dan mempresentasikan tugas pemrograman. Sebelumnya, perkenalkan kelompok 3 terdiri dari yang pertama ada Andi Albasiah kelas 11 1B24 dengan NIM 112000288. Yang kedua ada Farel Samra kelas 11 1B24 dengan NIM 112000433. Yang ketiga ada Agusra Ignacia Sijabat kelas 11 1B24 dengan NIM 112000334. Yang keempat ada Indah Talinungke kelas 11 1B24 dengan NIM 112000265. Dan yang kelima ada saya sendiri, Vina Ramadhani Putri, kelas 11 1B24 dengan NIM 112000312. Secara singkat tentang bahasa pemrograman Python. Bahasa pemrograman Python adalah bahasa pemrograman yang saat ini sedang populer dan lebih sering digunakan karena relatif mudah dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Python juga lebih mudah dibaca dan lebih efisien karena tidak terlalu banyak menghafal skrip. Bahasa pemrograman Python juga merupakan bahasa yang multifungsi atau banyak digunakan di bahasa pemrograman yang lain. Bisa dari berbagai hal memproses proses teks, membuat website, membuat program jaringan, robotika, data mining, dan dapat membuat aplikasi berbasis desktop. Teori yang pertama yaitu variabel. Variabel adalah lokasi di memori yang digunakan untuk menyimpan nilai. Memberi nilai variabel pada Python tidak perlu dideklarasikan secara eksplisit. Deklarasi ataupun pembuatan variabel terjadi secara otomatis pada saat memberikan suatu nilai ke variabel. Penulisan variabel pada Python juga memiliki aturan-aturan tertentu yaitu sebagai berikut. Karakter pertama harus berupa huruf atau garis bawah. Karakter selanjutnya dapat berupa huruf, garis bawah, ataupun angka. Dan aturan yang terakhir, karakter pada nama variabel bersifat sensitif, yang artinya huruf besar dan huruf kecil adalah variabel yang berbeda. Teori yang kedua yaitu tipe data. Tipe data adalah suatu media atau memori pada komputer yang digunakan untuk menyimpan ataupun menampung informasi. Data yang disimpan pada memori memiliki tipe yang berbeda-beda. Misalnya, untung panjang akan disimpan dengan tipe bilangan dan nama orang akan disimpan dalam tipe string atau karakter. Dan juga suhu akan disimpan dalam bentuk bilangan berkoma. Python sendiri memiliki tipe data yang sangat unik bila kita bandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain. Misalnya kayak tipe data boolean, tipe data string, tipe data integer, tipe data float, tipe data heksadesimal, tipe data kompleks, tipe data list, tipe data tuple, dan tipe data dictionary. Teori yang ketiga yaitu input-output pada Python. Yang pertama, input pada Python. Python 2 memiliki dua fungsi built-in untuk membaca data dari input standar. Fungsi ini adalah input dan raw input. Dengan fungsi Python 3, raw input sudah tidak digunakan lagi. Selain itu juga, input berfungsi untuk membaca data dari keyboard sebagai string, terlepas dari apakah itu tertutup dengan tanda kutip atau tidak. Dan contoh-contohnya seperti gambar di samping. Yang kedua, output pada Python atau print. Untuk menghasilkan output adalah dengan menggunakan pernyataan cetak di mana Anda bisa melewati 0 atau lebih banyak ekspresi yang dipisahkan dengan koma. Fungsi ini mengubah ekspresi yang Anda berikan ke string dan menulis hasilnya ke output standar. Dan teori yang keempat adalah seleksi kondisi ataupun percabangan. Percabangan adalah cara yang digunakan untuk mengambil keputusan apabila di dalam program dihadapkan pada kondisi tertentu. Dan jumlah kondisinya bisa 1, 2, ataupun lebih. Percabangan mengevaluasi kondisi atau ekspresi yang hasilnya benar ataupun salah. Dan kondisi ataupun ekspresi ini disebut boolean. Di Python ada 3 jenis pernyataan yang digunakan untuk percabangan. Yang pertama, if. If terdiri dari ekspresi boolean yang diikuti oleh satu baris ataupun lebih pernyataan. Yang kedua, if else. Pernyataan if-else menguji dua kondisi. Kondisi pertama, kalau jika benar, dan kondisi yang kedua, kalau jika salah. Yang ketiga adalah if-elif-else.
yang disebut juga dengan if bercabang. Pernyataan if elif else menguji lebih dari dua kondisi. Bila kondisi pada if benar, maka pernyataan di dalamnya yang dieksekusi. Bila salah, maka masuk ke pengujian kondisi elif. Yang terakhir, bila tidak ada if atau elif yang benar, maka yang dijalankan atau yang diblok adalah else. Kita lanjut dengan perulangan. Perulangan dalam bahasa pemrograman berfungsi menyuruh komputer melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Terdapat dua jenis perulangan dalam bahasa pemrograman Python, yaitu perulangan for dan juga perulangan while. Perbedaannya adalah perulangan for biasanya digunakan untuk mengulangi kode yang sudah diketahui banyak perulangannya, sementara perulangan while untuk perulangan yang memiliki syarat dan tidak tentu berapa banyak perulangannya. Perulangan perlu teks kondisi. Bila hasil teks kondisi true atau benar, maka blok kode kembali dieksekusi. Tapi jika false atau salah, maka keluar dari perulangan. Yang pertama kita bahas perulangan for. Perulangan for disebut juga dengan counted loop atau perulangan yang terhitung. Perulangan dengan menggunakan for memiliki sintak for var in sequence, di mana var adalah variabel yang digunakan untuk penampung sementara nilai dari sequence pada saat terjadi perulangan. Perulangan terjadi sampai looping mencapai elemen terakhir dari sequence dan program akan keluar dari looping. Kemudian perulangan while. Perulangan while disebut juga dengan perulangan uncounted loop atau perulangan yang tak terhitung. Perulangan dengan menggunakan while memiliki sintak while expression, kemudian statementnya. Perulangan menggunakan while akan menjalankan blok pernyataan terus-menerus selama kondisi itu bernilai benar. Kita lanjut dengan list dan tuple. List dan tuple merupakan tipe data yang dapat menampung banyak objek. Keduanya juga sama-sama dapat berisi berbagai macam tipe data, seperti string, integer, float, boolean, maupun list dan tuple itu sendiri. List dan tuple sama-sama dapat diakses dengan menggunakan indeks. Namun list dan tuple tetaplah merupakan dua tipe data yang berbeda. List adalah tipe data yang berisi satu atau beberapa nilai di dalamnya. Nilai-nilai ini disebut juga dengan item, elemen, atau anggota list. List dibuat dengan menempatkan semua item di dalam tanda kurung yang dipisahkan oleh tanda koma. List dan tuple memiliki perbedaan. Yang pertama, perbedaan sintak atau penulisan. List didefinisikan di dalam sepasang tanda kurung siku, sedangkan tuple ditulis dalam sepasang tanda kurung biasa. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah perbedaan sifat. List bersifat mutable dan tuple bersifat immutable. List bersifat mutable yang berarti dapat diubah elemennya, sedangkan tuple bersifat immutable yang berarti tidak dapat diubah elemennya. List juga bisa berisi list lain yang disebut dengan list bersarang. Nah, bagaimana dengan penulisannya? Maka sintak list, mylist sama dengan buka kurung, tutup kurung. List berisi integer. Mylist sama dengan buka kurung 1, 2, 3, 4, 5 tutup kurung. List berisi tipe campuran. Mylist sama dengan buka kurung 1, 2, 5, tanda petik 2 hello, tanda petik 2 penutup, tutup kurung. List bersarang. Mylist sama dengan buka kurung tanda petik 2 hello, tanda petik 2 penutup, buka kurung 2, 4, 6 tutup kurung, buka kurung tanda petik 1 A, tanda petik 1 penutup, tanda petik 1 B, tanda petik 1 penutup, tutup kurung, tutup kurung. Lalu bagaimana dengan penulisan tuple? Maka sintak tuple. Tuple kosong. Buka kurung, tutup kurung. Tuple dengan satu elemen. Output buka kurung 1, tutup kurung. My tuple sama dengan buka kurung 1, tutup kurung. Print my tuple. Lanjut dengan fungsi. Fungsi adalah grup atau blok program untuk melakukan tugas tertentu yang berulang. Fungsi ini juga dapat membuat kode program menjadi reusable, yang artinya hanya didefinisikan sekali saja dan kemudian bisa digunakan berulang kali dari tempat lain di dalam program. Fungsi juga disebut sebagai subprogram.
di mana program yang besar bisa kita pecah menjadi bagian-bagian kecil yang masing-masing subprogram akan bekerja sesuai tugas dari fungsi tersebut. Dengan semakin besarnya program, maka fungsi akan membuatnya menjadi lebih mudah diorganisir dan dimanage. Berdasarkan bahasa pemrograman Python, fungsi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, fungsi tanpa nilai balik. Yang kedua, fungsi dengan nilai balik. Seperti pada bahasa pemrograman lainnya, fungsi tanpa nilai balik adalah fungsi yang tidak menghasilkan nilai. Biasa fungsi ini disebut prosedur atau void function. Sedangkan fungsi dengan nilai balik adalah fungsi yang ketika dipanggil akan menghasilkan nilai. Dalam bahasa lain bisa disebut non-void function. Mendefinisikan fungsi di Python. Bentuk umum cara mendefinisikan fungsi di Python. Def, kemudian nama fungsi, buka kurung, tutup kurung, kemudian titik 2. Untuk mendefinisikan fungsi, diperhatikan terdapat kata kunci def sebelum nama fungsi, diikuti dengan tanda kurung dan titik 2. Setiap perintah yang berada dalam fungsi akan masuk ke dalam atau tidak sejajar dengan def. Fungsi diakhiri dengan return yang mengembalikan nilai pada fungsi tersebut. Fungsi dengan parameter. Fungsi juga dapat disertai dengan parameter, bisa hanya satu parameter atau lebih. Parameter sendiri adalah suatu nilai berupa variabel yang dikirim ke dalam fungsi yang nantinya akan diproses pada fungsi tersebut. Dengan menggunakan parameter fungsi akan menjadi lebih fleksibel dan dinamis karena dapat memberikan hasil yang berubah-ubah setiap fungsi tersebut dipanggil. Baik, di sini dengan saya Andi Albasia akan menjelaskan bab 2 tentang pembahasan. Dan berikut adalah tampilan programnya. Di sini kami menggunakan Sport Station sebagai program kasir sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Dan berikut adalah tampilan programnya. Di sini ada tampilan input programnya. Yang pertama, masukkan nama kasir. Lalu masukkan nama pembeli dan masukkan jumlah jenis sepatu yang akan dibeli. Sebagai contoh, di sini pembeli membeli jenis sepatu jenis suede dengan size 41 dan kuantitinya 1. Lalu berikut adalah tampilan output programnya. Karena di sini pembeli membeli dengan harga di atas 500.000, maka akan mendapatkan bonus lanyard. Lalu berikutnya ada sintak program. Yang pertama ada print. Print di sini berfungsi untuk mencetak operasi output. Lalu ada fungsi int atau int. Di sini berfungsi untuk mengkonversi bilangan maupun string angka menjadi bilangan bulat atau integer. Lalu di sini ada list. List adalah tipe data yang berisi satu atau beberapa nilai di dalamnya. Nilai-nilai ini sering disebut juga item, elemen, atau anggota list. List dibuat dengan menempatkan semua item di dalam tanda kurung. Lalu berikutnya ada for loop. Fungsinya untuk melakukan perulangan yang telah kita tentukan. Pada looping for, kita juga bisa menambahkan fungsi else, yaitu berfungsi untuk mencetak hasil akhir dari looping yang kita buat. Lalu pada Python ada beberapa statement, di antaranya if, else, dan elif. Di sini digunakan untuk mengantisipasi kondisi
yang terjadi saat jalannya program dan menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi. Kondisi if di sini digunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisi bernilai benar atau true. Namun, jika kondisi bernilai salah atau false, maka statement atau kondisi if tidak akan dieksekusi. Kita lanjut lagi. Kita akan mempelajari sebuah flowchart. Flowchart ini bisa kita bilang dengan adalah rangkaian-rangkaian pada struktur pemrograman Python. Nah, di sini kita buat mulai dan kita buat bentuknya persegi panjang. Lalu di bawahnya masukkan kode sepatu, masukkan harga sepatu. Nah, ini adalah bagian-bagian proses dalam pemrograman Python yang sudah kita masukkan tadi ya dalam pemrogramannya. Dan di sampingnya kita buat true, yaitu benar atau iya. Kenapa kita buat benar atau iya? Karena dalam tadi kita membuat pemrograman Python, kita sudah memasukkan total belanja yang lebih dari 500.000, bonus size M atau ukuran M. Dan di bawah masukkan harga sepatu ini kita buat masukkan jumlah sepatunya. Berapa tadi kita buat masukkan jumlah sepatunya? Baru di bawahnya lagi kita buat total bayar disama dengan harga dikali jumlah beli. Nah, total bayarnya berapa, baru di harganya berapa dikali jumlah yang kita beli tadi, dan itu hasil total bayarnya. Baru cek total bayar. Nah, ini hasil dari total bayar tadi, ceknya ini. Nah, diakhiri dengan selesai. Selesai ini kita bisa bilang outputnya atau pemrograman selesai. Selanjutnya, nah, pada kesimpulannya, di sini kita dapat mengetahui bagian-bagian dalam program Python. Baru yang kedua, memprogramkannya ke dalam Python dengan mengaplikasikannya seperti PyCharm. Bisa juga ke dalam idle Python ya teman-teman. Baru yang ketiga, memahami isi teori pemrograman dan isi tampilan pemrograman yang baik dan benar. Baru yang keempat, cara membuat coding yang benar sesuai dengan perintah program pada Python. Baru saran-sarannya yang bisa dapat kita simpulkan yaitu bagaimana cara pemrograman yang benar belum mengerti di kalangan pelajar sehingga perlu disebarluaskan seperti membuat buku, terus membuat tutorial dan lain-lainnya agar dapat mengerti bagaimana cara memprogram Python dan perintah-perintah pemrogramannya. Baru membuat inovasi agar kalangan pelajar tertarik mempelajari tentang pemrograman. Segitu aja teman-teman. Terima kasih. Selesai sudah presentasi hasil dari tugas kelompok 3. Semoga apa yang kami presentasikan dapat menambah ilmu teman-teman sekalian. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan terima kasih.